Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisi-kisi keperawatan terampil berdasarkan Permenpan RB tahun 2024. Oke, langsung saja kita akan membahasnya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Nakes. Apa kabar sahabat nakes semua? Bagaimana persiapan kalian menjelang ujian SKB? Apakah persiapan saudara-saudara semua, sahabat-sahabat nakes semua sudah maksimal? Jika belum maksimal, saya harap dalam beberapa hari ke depan saudara-saudara sahabat nakes semua jadi lebih siap. Untuk itu mari kita lihat dulu, kita pelajari ulang apa kisi-kisi untuk perawat terampil. Oke, apa kisi-kisi untuk perawat terampil? Kita langsung saja. Ini berdasarkan Permenpan RB tahun 2024 yang dikeluarkan pada bulan November tahun 2024. Kita lanjut saja ya. Pada poin 376 tentang perawat terampil itu ada dua komponen, yaitu kemampuan umum serta kemampuan khusus. Nah, apa saja yang ada di kemampuan umum? Yaitu praktik keperawatan berdasarkan etik, praktik keperawatan berdasarkan legal, praktik keperawatan berdasarkan peka budaya. Kemudian pada nomor 2 yaitu area praktik keperawatan profesional. Nanti kita akan bahas secara rinci apa saja apa yang akan diujikan pada ujian SKB mendatang. Kemudian ada kemampuan khusus. Kemampuan khusus ini yang membedakannya dengan S1 atau nurse, yang membedakan dengan nurse adalah ada tambahan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemampuan khusus. Nah, untuk asuhan keperawatannya hampir sama, yaitu medikal bedah, maternitas, anak, jiwa, dan komunitas ya. Oke. Nah, bagaimana memahami praktik keperawatan berdasarkan aspek etik? Aspek etik. Dalam etik keperawatan kita akan mengenal beberapa poin yang ada di sini. Etik itu adalah tentang, pertama ada autonomi. Autonomi ini berhubungan dengan hak pasien, hak pasien, hak pasien. Kemudian justice ini tentang keadilan ya. Kemudian beneficiency ini adalah tentang kebaikan. Kemudian non-maleficency ini tidak merugikan. Kemudian veracity ini tentang kejujuran. Confidentiality ini berhubungan dengan kerahasiaan pasien, kerahasiaan ya. Kemudian di sini berhubungan fidelity ini tentang kesetiaan. Kemudian di sini accountability ini berhubungan dengan biasanya soal-soal yang mengarah ke profesionalitas perawat. Atau ini ada juga tentang SOP. Oke ya, ini saja yang beberapa poin penting di etik perawatan. Lanjut ya. Nah, kemudian di sini memahami praktik keperawatan berdasarkan aspek legal. Legal itu selalu berhubungan dengan yang namanya hukum, perundang-undangan. Apa saja? Legalitas dalam praktik keperawatan berkaitan dengan regulasi yang memastikan perawat bertindak sesuai hukum, kode etik keperawatan, dan standar profesional keperawatan. Materi apa saja ya? Yang pasti adalah peraturan perundang-undangan yang membahas tentang undang-undang kesehatan, undang-undang keperawatan, serta peraturan lain yang terkait. Kemudian ada lisensi, ini berkaitan dengan STR serta SIPP, surat izin praktek perawat. Kemudian ada juga tentang tanggung jawab hukum. Nah, kita juga harus mengetahui tentang kesadaran akan tanggung jawab hukum atas tindakan atau kelalaian. Kemudian ada hak dan kewajiban perawat. Di sini juga
tidak mengenal tentang hak dan kewajiban pasien saja, melainkan di sini juga akan membahas tentang hak dan kewajiban perawat, mengenal batasan tugas sesuai dengan kewenangan hukum. Kemudian di sini ada etika dan privasi, itu menjaga kerahasiaan pasien sesuai hukum. Sehingga tujuan dari aspek ini adalah untuk melindungi perawat pasien dalam menjalani pelayanan keperawatan, hingga terjadilah keperawatan yang profesional. Kemudian di sini garis bawah tentang peka budaya dalam praktik keperawatan. Apa sih peka budaya itu? Peka budaya adalah kemampuan perawat untuk memahami, menghormati, dan menyesuaikan layanan kesehatan sesuai latar belakang budaya pasien. Apa saja elemen yang utama yang meliputi itu? Yang pertama kita tentang adalah kesadaran diri. Itu kita harus mengenali bias dan nilai pribadi kita. Kemudian di sini ada komunikasi budaya. Apabila di situ lingkungannya menggunakan bahasa Jawa, bisa juga kita menggunakan bahasa Jawa. Jika kita di situ lingkungannya adalah bahasa Sumatera Selatan, maka kita gunakan bahasa yang digunakan di Sumatera Selatan. Dan menghargai norma pasien berdasarkan budaya. Kemudian adaptasi praktik. Bagaimana adaptasi praktik itu? Yaitu menyesuaikan intervensi keperawatan dengan kebutuhan budaya pasien, seperti kepercayaan tentang penyakit dan pengobatan. Kemudian ada menghormati ritual dan tradisi, mendukung praktik budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip medis. Oke, apa tujuan dari pendekatan ini? Yaitu untuk meningkatkan hubungan perawat dengan pasien dengan hasil perawatan. Oke ya, lanjut. Kemudian di sini ada yang poin ketiga, yaitu menguasai area praktik keperawatan profesional. Apa aja area kerja keperawatan profesional itu? Yaitu melibatkan pemahaman tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan standar profesi. Apa saja? Pertama, memberikan asuhan keperawatan, memberikan layanan yang holistik berbasis kebutuhan pasien. Kemudian kolaborasi, bekerja sama dengan tim kesehatan lintas disiplin untuk meningkatkan hasil pasien. Kemudian manajemen keperawatan, mengatur prioritas tugas, alur kerja, dan dokumentasi klinis. Kemudian ada pengembangan kompetensi, mengikuti pelatihan, sertifikasi, praktik berbasis bukti atau evidence based. Ada juga di sini penggunaan teknologi untuk pengaplikasian alat serta sistem kesehatan untuk mendukung layanan yang efektif. Sehingga dengan terjadinya praktik keperawatan yang profesional ini akan berfokus pada etika, keselamatan pasien, ini SKP, dan praktik berdasarkan standar profesi perawat adalah kunci keberhasilan dalam area ini. Nah, kita berbicara tentang keselamatan pasien, itu ada 6 keselamatan pasien. Apa saja? Standar keselamatan pasien adalah pedoman yang dirancang untuk meminimalkan resiko, mencegah cedera, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dan beberapa poin penting itu tersebut adalah identifikasi pasien yang benar, untuk memastikan identifikasi pasien dengan tepat sebelum menekan tindakan. Bagaimana? Nama, 2 suku kata, kemudian bukan tanggal lahir, minimal nama, 2 suku kata, dan tanggal lahir. Oke. Kemudian komunikasi yang efektif, ini gunanya apa? Untuk menghindari kesalahpahaman dalam instruksi medis. Di sini kita bisa menggunakan metode tebak, tulis, baca, dan konfirmasi, ya. Kemudian nih tentang keamanan obat, mengelola obat-obatan berisiko tinggi dengan prosedur yang aman. Berarti ini adalah prinsip 6 benar pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara pemberian, dan tepat dokumentasi. Lanjut ke nomor 4 tentang pencegahan kesalahan operasi, yaitu dengan melakukan prosedur bedah dilakukan di lokasi yang benar. Kemudian pencegahan infeksi. Bagaimana kita menggunakan praktik kebersihan dan sterilisasi, kita mencegah terjadinya infeksi nosokomial, ya. Nah, itu dengan 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. Kemudian di sini manajemen resiko
jatuh atau risiko pasien, mencegah jatuh dan kecelakaan lainnya. Dengan standar ini meningkatkan perlindungan pasien dan meningkatkan profesionalisme kita sebagai pemberi layanan kesehatan. Lanjutnya ke potensi khusus perawat terampil apa saja, yaitu tentang asuhan keperawatan medikal bedah, keperawatan maternitas, anak, jiwa, dan komunitas, serta tambahannya adalah pemberdayaan dan pengabdian pada masyarakat. Kalau untuk asuhan keperawatan medikal bedah, maternitas, anak, dan jiwa, serta komunitas, ini teman-teman pasti sudah sangat familiar ya, sehingga kita hanya membahas tentang pemberdayaan dan pengabdian masyarakat. Nah, apa saja sih kompetensi khusus perawat terampil dalam pemberdayaan dan pengabdian masyarakat? Pemberdayaan dan pengabdian ke masyarakat itu berfokus pada meningkatkan kapasitas individu dan komunitas untuk menjaga kesehatan. Sehingga materi ini meliputi apa saja? Pertama, tentang pendidikan kesehatan, memberikan informasi terkait pencegahan penyakit, kebersihan, dan gizi. Kemudian di sini pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan. Kemudian promosi kesehatan, mendorong perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS. PHBS ini di mana saja yang harus teman-teman ingat? Di sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Nah, kemudian intervensi berbasis komunitas, melakukan screening, melakukan imunisasi, dan intervensi spesifik. Kemudian bagaimana pengelolaan risiko kesehatan, kan identifikasi serta mitigasi risiko lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, ya. Sehingga pendekatan ini menciptakan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Oke, itu saja materi kita pada video ini tentang kisi-kisi perawat terampil berdasarkan Permenpan RB tahun 2024. Baiklah, apabila sahabat-sahabat ada pertanyaan mengenai kisi-kisi ini, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa sahabat-sahabat nakes, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang terbaik. Salam sukses.